Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya, senang sekali ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Coba lihat kiri kanan, berikan senyum yang paling baik dulu. Katakan, "Hey, kamu ganteng, kamu cantik." Haleluya. Ya, memang kita di tengah-tengah kemuliaan ada kabut, ya, tapi jangan takut. Itu karena tadi Bapak Ibu nyalakan lilin, ya. Nama saya Heinz Kopstan. Ketika banyak orang, ada beberapa mahasiswa saya seorang dosen, saya dosen tetap di STI Bali, ya, dan juga saya sekretaris BPD dan sekretaris PGPI Sulsel, ya, haleluya. Terlalu banyak yang melekat ke saya, tapi saya hamba Kristus, amin. Ya, saya tidak bisa melawan Pak Rodi. Pak Rodi ini luar biasa, ya. Teman seperjuangan saya juga, ya. Pak Rodi. Pak Suharjono juga ini kenalan lama. Dan kita tetap berteman sampai pada hari ini karena memang kami sama-sama, ya. Dan terima kasih Pak Gembala, Pak Nikolaus, ya, yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara yang luar biasa. Saya melihat wajah-wajah yang luar biasa. Tapi begini Bapak Ibu, ketika ada mahasiswa saya mendengar atau membaca nama saya dan kemudian mereka WA ke saya, untuk pertama kali ada yang berkata, beberapa dari mereka, "Selamat siang Ibu." Saya disebut Ibu Heinze. Saya bertanya ketika bertemu, "Hei, Heinze apakah pria atau wanita?" Sekarang saya tanya, kalau Yance, Yance pria Pak. Kalau Since, itu wanita Pak. Kalau Mince, sama Pak. Kalau Heinze, Pak, mungkin wanita Pak. Ya, Hein itu anak laki-laki, C itu yang disayang. Jadi Heinze itu anak laki-laki yang disayang. Makanya saya banyak yang sayang Bapak Ibu. Ya, tapi istri saya cuma satu paling cantik sedunia. Anak saya dua, yang pertama pria, yang kedua laki-laki. Ya, worship leader yang tadi itu yang paling ganteng se-Mamuju, itu mahasiswa saya. Iya. Saya pikir dia tidak lulus. Karena 3 angkatan saya ada dengan mereka, lalu kemudian saya berpindah. Ternyata ketika dia ambil S2 di Surabaya, ketemu saya dampingi dia. Ya, wes, luar biasa saya bilang kau, ya. Dulu sempat waktu kuliah Bapak Ibu, dia pergi mendaftar Indonesian Idol. Tapi untung Tuhan tahu, ya, Tuhan bawa dia kembali. Saya nggak tahu kalau dijewer, ya. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tema PGI dan juga tema GBI. Dan Natal ini jadi tema nasional kita, PGI, KWI, termasuk GBI. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ada apa di Bethlehem? Ada apa? Haruskah kita pergi ke Israel? Ada yang sudah pernah pergi ke Israel? Sudah? Sudah ada? Nanti sama-sama kita pergi, ya. Berdoa Bapak Ibu. Nah, ada apa? Kenapa kita harus pergi ke Bethlehem? Ini adalah hal yang luar biasa. Saya tidak tahu, ya, siapa yang pertama kali mengemukakan tema ini. Tapi ternyata tema ini mengandung pengertian yang luar biasa. Coba kita lihat bersama-sama dalam Lukas pasal 2 ayat 10 sampai yang ke-15. Lukas 2 ayat 10 sampai yang ke-15. Kita baca sama-sama. Ada juga di LCD Kudus, jangan takut Bapak Ibu. Yang tidak bawa Alkitab tidak apa-apa, ya.
ya HP kudus, tapi kadang-kadang kalau ada Alkitabnya, tapi biasanya orang ketika dengar firman Tuhan, Alkitab dibuka, WA yang dibaca. Ya. Lukas 2 ayat 10 sampai yang ke-15 berkata begini, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata kepada kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Peristiwa ini atau tema ini dilatar belakangi dengan perjumpaan antara malaikat dan gembala. Para gembala. Bapak Ibu yang kekasih, Injil itu bukan hanya sekedar berbicara tentang selamat masuk surga. Injil itu adalah pengumuman dari kerajaan Allah yang menyatakan bahwa seorang anak raja telah lahir. Dialah penyelamat manusia, dialah raja, dialah Tuhan Kurios itu. Ini ibaratnya pemerintahan. Pak Pembimas di tengah-tengah kita menyatakan pengumuman. Dan kemudian yang dinyatakan pengumuman atau yang diberikan pengumuman ini atau pernyataan ini para gembala. Ada yang berkata begini, iya, karena gembala itu adalah kasta yang paling rendah dalam status kehidupan sosial orang Yahudi. Tetapi ada pernyataan yang lain yang berkata begini, mereka itu bukan gembala biasa. Mereka itu adalah imam-imam yang ditugaskan untuk mengembalakan domba-domba yang akan dipersembahkan nanti di bait Allah. Jadi secara teori mereka mengerti akan kitab suci. Mereka belajar tentang kitab suci. Aha. Tetapi dimulai dari kata apa? Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Hei, berarti para gembala ini yang notabene adalah para imam sedang menghadapi ketakutan. Betul? Kalau para imam takut, bagaimana dengan umatnya? Adakah di tengah-tengah kita yang tidak pernah merasakan ketakutan? Ada? Saya baru pulang dari Wakatobi, PP naik kapal 10 jam. Ya, ombak, ya puji Tuhan. Saya bisa tidur enak di tengah-tengah ombak, sama seperti Tuhan Yesus. Ya, orang bertanya, tidak mabuk Pak? Puji Tuhan, saya di segala medan bisa tidur, tanya Pak Suharjono. Kami dari Poso ke Palu itu masih rusuh-rusuh Pak ya. Saya tidur di kursi tengah Pak Suharjono yang bawa mobil. Nah, saya bisa tidur di mana saja. Tapi kata ini sangat penting, jangan takut. Kenapa kita jangan takut? Karena ada berita yang besar, ada kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Apa beritanya? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Juru selamat, Kristus, Tuhan.
Kita seringkali hanya mengenal Yesus sebagai juru selamat. Apa artinya juru selamat? Apa artinya juru selamat, Bapak Ibu? Kalau juru mudi, juru kemudi, betul. Juru selamat adalah tukang kasih selamat. Hei, Yesus kita kenal sebagai juru selamat, ya 100%, ya dan amin. Tetapi kita juga harus bertumbuh dalam pengertian yang benar. Kalau kita hanya menganggap Yesus sebagai juru selamat, maka Yesus kita akan membuat dia seperti tukang penolong bagi kita, tukang jaga kita. Sehingga kita menyebut Yesus hanya sebagai penjaga. Benar, Alkitab menyatakan demikian. Tapi apakah Yesus hanya seperti itu? Malaikat menjelaskan dengan baik. Dia juga Kristus. Apa artinya Kristus? Yang diurapi. Pengertian yang kita terima yang diurapi itu tidak lengkap. Kristus berpadanan kata dengan Mesias. Mesias adalah raja yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi, orang Israel, yang akan membawa mereka kepada kelepasan, yang akan membawa mereka kepada kemenangan atas pendudukan Romawi, penjajahan Romawi. Raja yang berkuasa, raja yang besar, keturunan Daud. Inilah yang dinanti-nantikan oleh orang Israel. Dan malaikat mengatakan, hari ini telah lahir. Dia juru selamat, dia raja, tapi juga dia Kurios, dia Tuhan yang berkuasa penuh atas setiap kehidupan kita. Sehingga ketika kita percaya kepada Yesus, hidup kita bukan hidup yang main-main, Bapak Ibu. Hidup kita seharusnya dikendalikan, dikuasai oleh Yesus Kristus Tuhan sebagai Raja, sebagai Tuhan atas kehidupan kita. Kita tidak bermain-main dengan kehidupan kita. Ini sangat penting karena orang Kristen hanya menganggap Yesus sebagai juru selamat, maka kehidupannya dipermainkan begitu. Hari ini percaya, besok tidak, kan yang penting Yesus sebagai juru selamat. Selesai. Yesus bukan hanya sekedar juru selamat. Dia Raja, dia Tuhan atas kehidupan kita. Kita nyanyi, berdaulat atas hidupku. Kita nyanyi, suka-sukamu Tuhan. Betul? Tapi ternyata dalam praktek kehidupan, suka-suka kita yang terjadi. Bukan Tuhan. Kita sebut dia Tuhan, dia Kurios yang memerintah kehidupan kita. Tapi kita hanya menganggap dia sebagai bayi yang datang, yang untuk menyelamatkan kita. Come on. Yesus Kristus adalah juru selamat. Tapi dia juga Raja dan Tuhan. Inilah yang diberitakan malaikat kepada para gembala. Sehingga mereka berkata, ayo kita ke Betlehem. Untuk apa ke Betlehem? Untuk membuktikan apakah benar yang diberitakan oleh malaikat itu nyata atau tidak. Manusia suka begitu kan? Betul apa betul? Ya, orang Kristen suka pakai iman Thomas. Tahu iman Thomas? Lihat baru percaya. Nanti mau terima mujizat baru percaya. Nanti mau sembuh dulu baru percaya. Yesus berkata, lebih baik mereka yang percaya walau belum melihat. Kita nyanyi, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu. Tapi tunggu dulu Tuhan, sembuhkan saya dulu, baru saya percaya.
pulihkan saya dulu, baru saya percaya. Tuhan, supaya saya ini bangkrut bisa bangkit lagi, baru saya percaya. Hei, kita nyanyi, tapi hati kita tidak mempercayainya. Ini para gembala. Nah, mereka pergi ke Bethlehem. Tapi yang luar biasa Bapak Ibu, ada apa di Bethlehem? Ini pertanyaan yang baik. Nah, ternyata di Israel itu ada dua kota atau dua tempat yang bernama Bethlehem. Satu di Galilea di bagian utara, satu di bagian selatan. Ada dua. Nah, Bethlehem yang ada di Galilea bagian utara, atau Bethlehem Efrata yang ada di dekat Yerusalem, kurang lebih 30 kilo dari Yerusalem, di daerah selatan. Tetapi Alkitab dengan jelas menyebutkan Bethlehem Efrata. Alkitab tidak sembarang. Alkitab menyebutkan, bahkan Mika dan para nabi yang menubuatkan kedatangan Yesus, mereka menyebutkan, hai Bethlehem Efrata, hai Efrata. Ya. Nah, dan Alkitab menyebutkan bahwa di Bethlehem Efrata itu merupakan kota Daud, di mana Boas dan Ruth pernah ada di sana. Ya. Jadi tidak kebetulan Bethlehem Efrata ini. Nah, arti Bethlehem dalam bahasa Ibrani itu Bet, rumah, lehem, roti, rumah roti. Betul? Rumah roti kan? Ternyata dalam bahasa Arab disebut rumah daging. Bet lam, bet alam, lam, lem, domba. Ya, rumah daging. Ya. Kenapa di sana? Ini dia. Satu berkata rumah roti, satu berkata rumah daging. Perwujudannya dalam kehidupan siapa? Ketika Bapak Ibu ambil perjamuan kudus, Bapak Ibu lagi menggenapi nubuatan Mika dan para nabi. Yesus berkata, akulah roti hidup. Ya. Lalu dalam Yohanes 6 ayat 48. Lalu dalam Yohanes 6 ayat 51 Yesus berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang kuberikan untuk hidup dunia. Jadi Yesus menggenapi rumah roti dan rumah daging itu. Gara-gara rumah roti, badan saya bengkak seperti ini. Karena mertua saya tukang bikin roti. Ya, pertama kali saya datang ke calon mertua saya, mami calon mertua saya berkata, kurusnya rumah roti, rumah daging. Ada pemeliharaan Tuhan ketika kita berjumpa dengan Dia. Amin. Nah, coba kita lihat bersama-sama. Mengapa di Bethlehem? Karena itu merupakan penggenapan nubuatan Nabi Mika di abad 8 sebelum Masehi. Dalam Mika 5 ayat 2. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata. Bukan Bethlehem yang di Galilea, betul kan? Hai Bethlehem Efrata. Hal yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Perhatikan, memerintah Israel. Dia bukan hanya sekedar juru selamat, dia raja dan Tuhan yang memerintah. Aha, orang senang kata memerintah karena bisa perintah sana sini, betul kan? Setuju apa setuju? Orang senang jadi penguasa supaya bisa memerintah. Tunjuk, kau lakukan ini. Kalau tidak taat, kalau kau tidak lakukan berarti kau tidak taat. Melanggar otoritas. Ketidaktaatan. Perhatikan baik-baik.
Yesus datang sebagai raja yang memerintah. Kata memerintah ini sangat penting. Dia raja, tetapi Yesus berkata, aku datang untuk melayani. Siapa yang lebih tinggi? Raja atau umatnya? Sang raja datang untuk memberikan hidupnya. Sang raja datang untuk melayani, tidak untuk dilayani. Bapak-bapak kepala keluarga, bapak-bapak yang duduk dalam posisi-posisi penting, para pemimpin, perhatikan baik-baik. Seorang yang berkuasa dalam terang kerajaan Allah adalah seorang yang melayani. Bapak-bapak jangan tuntut supaya engkau dilayani oleh istrimu dan anak-anak, oleh para pengikutmu. Layani mereka. Amin. Makanya Yesus berkata, siapa yang ingin jadi besar harus jadi pelayan. Amin. Konsep ini, makanya banyak perpecahan dalam gereja karena semua ingin berkuasa. Setuju apa setuju? Kenapa? Ada juga banyak jemaat ingin memerintah yang lain, tidak mau diperintah. Kenapa? Karena mau jadi ketua panitia. Kalau jadi ketua panitia, rasanya hebat. Betul apa betul? Ya, mau memerintah. Semua pendapatnya harus didengar. Tapi ketua panitia Natal di tempat ini luar biasa. Tidaklah demikian. Yang di sana itu, di sana, di sana. Ya, kata lagu Pantekosta, di seluruh dunia. Ya gitu, ada di mana-mana. Ya, ini Yesus datang untuk memberikan keteladanan. Yesus datang untuk memberikan contoh. Hai Bethlehem Efrata, kaum yang terkecil. Mulai sekarang, jangan minta dilayani. Layani seorang akan yang lain. Amin. Saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Kalau pendapatmu tidak didengar, puji Tuhan. Tidak masalah kan? Betul apa betul? Iya kan? Kenapa begitu? Karena ego. Yesus ditentang, dicerca, apalagi diludahi, bahkan mau dibunuh. Tapi dia tidak melawan tuh. Coba lihat kiri kanan. Yang kok begitu bertobat kok. Ya, bertobat kok. Yang permulanya sejak ada Daud dilahirkan di Bethlehem. Yusuf berasal dari Bethlehem. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Jadi para gembala ini pergi ke Bethlehem untuk melihat. Ini penting kata melihat, katakan melihat. Bapak Ibu lihat saya? Lihat kan? Kira-kira pandangan Bapak Ibu terhadap saya seperti apa? Jujur. Apa? Halo? Besar, puji Tuhan. Karena Allahku besar. Apa lagi Pak? Ibu? Gemuk, puji Tuhan. Karena jejak orang benar itu meninggalkan lemak. Apalagi? Tinggi. Karena Allahku maha tinggi. Apalagi? Putih.
Ya, dia terang. Apa yang Bapak Ibu lihat itu berdasarkan keyakinan Bapak Ibu kan? Betul kan? Betul apa betul? Tapi manusia cenderung melihat apa? Melihat yang kelihatan. Ini penting, ini prinsip. Sebenarnya manusia itu adalah makhluk rohani yang natural. Iya. Orang Kristen itu adalah supranatural yang natural. Jadi mujizat, berkat, apapun itu biasa sebenarnya. Betul apa betul? Iya kan? Itu nanti penjelasan yang lain. Nah, jadi mereka hanya ingin melihat, tetapi dalam pengertian yang sebenarnya, melihat itu adalah untuk memang melihat, tetapi juga untuk mengetahui, supaya bisa mengenal, bisa memahami. Apa yang mereka lihat di sana? Slide berikutnya. Ya, juru selamat. Apakah hanya sampai pada juru selamat? Mereka melihat ada Kristus, Tuhan. Jadi ketika mereka melihat Yesus, ini dia. Melihat untuk memahami, melihat untuk mengerti, sehingga hidup mereka berubah. Inilah yang disebut perubahan cara pikir. Para gembala ini datang untuk membuktikan. Tapi setelah mereka melihat, mereka mengenal, mereka mengetahui, sehingga hidup mereka berubah. Karena ada suatu perjumpaan antara para gembala dengan Yesus. Apa yang menjadi berubah? Ayat yang ke-20 katakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil apa? Memuji dan memuliakan Allah. Pertama kali malaikat berkata, jangan takut. Lalu mereka ingin membuktikan apa yang diberitakan oleh malaikat. Mereka ragu. Mereka kurang percaya. Iya. Tapi ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus, ini penting bagi setiap orang percaya. Kita harus mengalami perjumpaan dengan Kristus. Kita harus mengalami perjumpaan dengan Sang Raja itu. Ini penting Bapak Ibu. Yohanes pasal 3 itu menceritakan bagaimana Nikodemus, seorang ahli Taurat, datang kepada Yesus dan mau belajar kepada Yesus. Dia mengakui Yesus. Tapi Yesus berkata, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat. Kita tidak akan pernah mengenal pribadi Yesus sebagai Raja dan Tuhan. Perjumpaan dengan Yesus akan mengubah paradigma kita. Apa? Cara kita memandang, belief system kita, cara kita melihat. Karena masing-masing setiap kita punya cara melihat. Betul kan? Tadi, gedut, gemuk, tinggi. Betul kan? Ada banyak perbedaan pandangan dalam kehidupan kita. Makanya Indonesia mengatakan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi orang Kristen suka saya sering kali mengajarkan kepada mahasiswa saya, apa yang membuat gereja satu dengan gereja lain berkelahi?
Dogmatika kan? Dogma kan? Betul kan? Doktrin kan? Saling memperbanding. Padahal dogma dan doktrin itu berlaku ke dalam. Ketika kita keluar, tubuh Kristus yang berlaku. Amin. Ini penting. Karena cara pandang kita berbeda. Makanya kita harus melihat dengan benar. Ketika mereka, para gembala ini, berjumpa dan melihat Yesus, mereka kembali dengan sukacita. Mereka kembali dengan apa? Memuji Allah. Mereka menyembah Allah. Berarti kalau seseorang sudah memuji dan menyembah ini kata kerajaan Bapak Ibu. Menyembah ini berarti seseorang yang meninggikan sesuatu atau seseorang, betul kan? Menyembah berarti mereka mengakui Yesus baik sebagai juru selamat, sebagai Kristus, sebagai Tuhan. Mereka pulang dengan sukacita karena ada perjumpaan. Oleh karena itu, baiklah kita ke Bethlehem. Untuk apa? Karena kita harus memiliki persekutuan yang indah dengan Kristus. Halo, Bapak Ibu, harus ada persekutuan kita dengan Kristus. Ini penting sekali. Hidup ini, dunia ini berubah dengan cepat. Makanya malaikat berkata, jangan takut. Tapi kalau kita terus memandang dunia, maka akan ada ketakutan yang timbul. Kenapa? Nah ini. Kenapa Petrus bisa tenggelam? Waktu itu mereka lagi diombang-ambingkan, betul kan? Mereka berusaha supaya perahu mereka tidak tenggelam. Lalu kemudian pada waktu malam itu Yesus datang. Dan kemudian Yesus jalan di atas air. Dan ada para murid berkata, itu hantu. Hantu dengan Tuhan beda tipis. Hantu, Tuhan. Tinggal dibolak-balik saja. Betul kan? Ya. Nah, apa yang terjadi? Petrus berkata, kalau engkau Yesus, suruh aku berjalan di atas air. Lalu Yesus berkata, datang. Petrus keluar. Ombak. Tapi dia tetap pandang Yesus. Ketika dia keluar, nah, dia jalan. Saya juga jalan di atas air. Karena dia melihat Yesus. Tapi ketika kemudian pandangannya beralih, dia lihat situasi, keadaan, ombak yang ada. Dia mulai tenggelam. Pandang terus pada Yesus, harap dan sembahyang. Dengan kuasa Roh Kudus, naik lebih tinggi. Saudara, jangan keluar dari persekutuan kita dengan Kristus. Karena dia juru selamat, dia raja, dia Tuhan. Seorang raja akan memelihara umatnya. Pemerintahan seorang raja, dia akan melayani umatnya. Dia akan mengusahakan kesejahteraan bagi umatnya. Makanya kata keselamatan itu dalam terjemahan, dalam perjanjian lama, itu erat kaitannya dengan apa? Dengan kelimpahan, kelepasan. Kata keselamatan. Jangan keluar dari persekutuan. Maka firman Tuhan katakan. Yohanes 6 ayat 51. Lalu kemudian diteguhkan dalam 1 Korintus 10 ayat 16 sampai 17. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Persekutuan dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus?
Orang yang meninggalkan iman Kristen dan berkata, saya tidak punya iman, memang benar. Kenapa dia gampang meninggalkan Kristus? Karena dia tidak punya iman kepada Kristus. Mari pada malam hari ini, ikat dirimu dalam persekutuan dengan Kristus Yesus. Dia bukan hanya menyelamatkan engkau, tapi dialah yang akan membawa engkau masuk dalam kekekalan, dalam kerajaan Allah untuk selama-lamanya. Amin. Nah, ada apa di Yerusalem, di Bethlehem? Ada sukacita keselamatan ketika terjadi perjumpaan dengan Kristus. Ada sukacita keselamatan. Maka dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Pujian dan penyembahan itu penting. Tapi dengan pengertian yang benar. Bukan hanya sekedar bernyanyi, bukan hanya sekedar angkat tangan. Tapi harus dengan pengertian yang benar bahwa kita menyembah Sang Raja. Kita memuji segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang terjadi dalam kehidupan kita. Pengalaman berjalan dengan Yesus itu sangat penting. Tapi lebih penting adalah pengenalan kita akan pribadi Yesus Kristus. Karena Yohanes berkata, hidup kekal itu adalah mengenal Kristus. Saudara, bukan angkat-angkat tangan kita yang kemudian membawa kita untuk masuk dalam kekekalan. Bukan pujian kita, tapi pengenalan kita kepada Kristus. Mengenal, mengalami, mengetahui. Ini sangat penting. Lalu kemudian, Lukas 1 ayat 68-69. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menembuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Bagaimana kita bisa mengenal Yesus sebagai Raja, mengenal Yesus sebagai Tuhan? Alami dulu keselamatan itu. Alami dulu keselamatan. Baru kemudian kita mengenal Dia lebih lagi. Karena itu, Bapak Ibu, berilah dirimu untuk diselamatkan. Amin. Katakan kiri kanan, kamu harus diselamatkan. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang namanya kita bisa diselamatkan. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Entah agama lain mengatakan demikian, terserah mereka. Tapi orang Kristen harus percaya. Kita harus percaya bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan yang menyelamatkan kita. Amin. Ketika para gembala bertemu dengan Yesus, mereka mengalami sukacita keselamatan itu. Perjumpaan dengan Allah membuat kita diselamatkan. Amin. Ini sangat penting. Katakan kiri kanan. Ini sangat penting. Berita keselamatan ini harus dinyatakan. Haleluya. Yang terakhir, ada pengharapan untuk kehidupan kekal. Ada pengharapan. Ketika para gembala pergi ke Bethlehem, mereka berjumpa dengan Yesus. Mereka mengenal Yesus. Ini dia. Melihat. Itu dalam bahasa Yunani memakai kata eido. Artinya apa? To know. Get knowledge. Understand. Perceive. Mengerti, memahami. Berarti kita harus terus ada dalam persekutuan dengan Kristus. Supaya kita memahami. Makanya orang Kristen jangan malas baca Alkitab.
Sedikit yang amin. Baca Alkitab. Alkitab itu adalah pernyataan Allah. Alkitab itu berisi hukum-hukum kerajaan Allah. Alkitab itu berisi panduan kehidupan kekristenan. Alkitab itu berisi nilai-nilai kehidupan kita sebagai orang percaya. Alkitab itu adalah firman Allah dan Allah sendiri. Amin. Tapi kan itu buku, Pak. Ya. Bukan turun dari langit, Pak. Iya. Tapi Alkitab itu diilhamkan oleh Allah, oleh Roh Kudus kepada para penulis. Ketika kita baca Alkitab, kita sedang bersekutu dengan Allah. William saksinya. Ada banyak mahasiswa STT datang dari berbagai penjuru. Dan ketika masuk kelas saya tanya, sudah baca Alkitab? Belum, Pak. Bagaimana mau jadi hamba Tuhan baru tidak baca Alkitab? Apa yang mau disampaikan? Betul apa betul? Bagaimana jadi jemaat baru tidak pernah baca Alkitab? Bagaimana kita bisa mengenal kehendak Tuhan? Bagaimana kita mengetahui jalan-jalan Tuhan? Bagaimana kita mengenal isi hati Tuhan? Bagaimana kita bersekutu dengan Dia? Kata bersekutu ini berarti saling mengerti satu dengan yang lain. Makanya Yohanes berkata, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Jangan hanya Yesus yang ada di dalam kita. Kita harus ada di dalam Yesus. Amin. Itu sungguh indah, sungguh luar biasa. Kita jangan cuma nyanyi, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada, bahkan didangdutin, ada Tuhan. Tapi kalau ke toilet tengah malam, aku takut sekali. Berarti membuktikan apa? Engkau tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Pak, hidup ini mengecewakan. Aku takut. Aku khawatir. Aku gelisah. Berarti engkau tidak punya persekutuan dengan Tuhan. Ketika kita mempercayai Yesus sungguh-sungguh, kita bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya Matius 6 berkata, jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Betul? Yesus memegangmu dengan tangan kananmu. Tuhan, aku khawatir, aku takut, tapi aku percaya kepadamu. Karena engkau memiliki Kristus dalam kehidupan. Engkau memiliki firman Tuhan yang menjadi dasar perjanjianmu dengan Tuhan. Kenapa kita takut, kita khawatir? Karena kita tidak memiliki dasar yang kuat. Dasar kebenaran firman Tuhan. Tidak apa-apa saya lama sedikit ya. Jarang-jarang saya ke Mamuju. 8 jam naik mobil. Tapi ini yang saya ingin beritakan. Alami perjumpaan dengan Sang Juru Selamat, Raja dan Tuhan. Alami perjumpaan. Alami perjumpaan. Jika malam hari ini engkau sedang mengalami ketakutan, engkau sedang mengalami kegelisahan, keraguan, apalagi kesedihan,
dan penyakit-penyakit hati yang lain. Saya akan akhiri dengan ini. Kalau kita tidak sedang merayakan Natal seperti biasanya, seperti yang dibiasakan oleh orang lain, yang tata panggungnya ada kandang domba dan sebagainya, pasang lilin, itu liturgi, tidak apa-apa. Tapi orang kadang melupakan esensinya. Esensi perjumpaan dengan Yesus Kristus Tuhan. Ini sangat penting. Karena itu malam hari ini, tutup mata semua Bapak Ibu. Jangan lihat kiri kanan. Jangan pusingi temanmu yang di samping yang lagi lihat WA dan sebagainya. Yang mungkin lagi tidur ketika mendengarkan saya khotbah. Tidak masalah. Tapi bagi engkau, coba perhatikan. Ketika malaikat menyampaikan berita kerajaan, mereka meresponinya untuk pergi dan berjumpa dengan Yesus. Hanya orang-orang yang meresponi, merekalah yang akan mendapatkan anugerah Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya, yang meresponi, mereka akan hidup kekal. Mereka tidak akan mati binasa. Kalau engkau sedang mengalami ketakutan, kegelisahan, sakit penyakit, katakan, Tuhan, aku sedang takut, aku sedang gelisah, aku tidak tahu harus berbuat apa, aku sedang khawatir, bahkan mungkin aku sedang membenci orang lain. Tuhan, tapi aku percaya, ketika aku menyerahkan hidupku kepadamu Tuhan, walaupun aku selalu menganggap hidupku berdosa, penuh kekurangan, aku najis, tapi aku datang padamu. Ampuni aku. Ampuni aku. Dan biarlah malam hari ini aku mengalami perjumpaan dengan Engkau. Karena aku percaya Engkaulah Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamatku, Rajaku dan Tuhanku. Ini hidupku Tuhan. Ini hidupku Tuhan. Firman Tuhan katakan, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati.